Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali menjalani kehidupan kita dan kita percaya bersama dengan seluruh makhluk, bersama dengan matahari, bersama dengan embun pagi, bersama dengan hiruk pikuknya jalanan hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 60, Kidung Jemaat 60 bait pertama dan yang kedua, Hai makhluk alam semesta, Kidung Jemaat 60 bait pertama dan yang kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa nan terang, Chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan beranakan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama dengan seluruh makhluk alam dari semesta ini bersama-sama memuji kebesaran Tuhan dengan terus menjalani kehidupan kami layaknya semua ciptaan. Kami serahkan hari ini, biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan penopang kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari Kejadian 23 ayat 1 sampai 9. Kejadian 23 ayat 1 sampai 9, Kejadian 23 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, Jika kamu setuju bahwa aku mengantar dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Kalau janji pernikahan itu selalu diakhiri dengan aku akan menjagamu waktu kamu sehat, sakit, berkecukupan, berkekurangan, sampai maut memisahkan. Kita selalu membayangkan maut memisahkan tuh kita sama-sama masuk ke maut, jadi dalam hidup kita bareng, dalam maut bareng. Tapi kenyataannya kita akan mati sendirian. Kita semua akan pergi berpulang kepada Bapa sendiri, kecuali kasus-kasus khusus ya, ada pasangan-pasangan yang meninggalnya bersama-sama, biasanya amit-amit, biasanya kecelakaan gitu ya. Tapi kalau enggak, biasanya sendiri-sendiri. Kalau sakit penyakit, biasanya semua sendiri-sendiri. Nah, bicara soal kita pada akhirnya di akhir hidup kita akan sendiri. Mungkin satu hal yang miris gitu ya, karena banyak di antara kita yang menikah itu alasannya bukan hanya karena ini adalah undangan Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan, tetapi banyak yang di antara kita nggak pengen mati sendirian. Tapi masalahnya kita akan mati sendirian. Dikelilingi orang bisa, tapi pada akhirnya menghadapi kematian itu kita nggak bisa sama orang lain. Cuman antara kita, maut, dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kematian pun tidak pernah mudah. Sama seperti bacaan kita kali ini, Sarah mendahului Abraham. Abraham terpukul hancur, dia meratapi istrinya, melewati begitu banyak pergumulan, pergi dari tanah orang tuanya, berkelana, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan soal keturunan, sampai akhirnya di titik terakhir setelah Ishak sudah besar, berkeluarga, dan kali ini dia harus berhadapan dengan kenyataan
sebelum kematiannya orang yang dia sayangi terlebih dahulu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Abraham itu akhirnya eh, sebenarnya Sarah tidak betul-betul mati. Sarah itu tetap ada dalam hati dan pikiran Abraham. Buktinya adalah dia masih mau membeli tanah, padahal dia sebenarnya kan dikasih gitu ya sama orang Bani Het itu. Udah situ aja, nggak apa-apa, dititip aja, toh kamu udah kayak keluarga. Tapi nggak, dia minta itu jadi miliknya. Dia akan beli dengan berapapun harganya. Karena apa? Karena Sarah masih ada di hati dan pikirannya. Ada seorang penulis lagu pernah bilang begini. Si namanya Jacob Collier, dia menulis judulnya Little Blue, dan di tulisannya di lagu ini dia menjelaskan bahwa kita semua biasanya menghadapi masalah-masalah berat itu tidak dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita kan menghadapinya sendirian, tapi mungkin fisiknya nggak bersama mereka, tapi kita nggak sendirian kok. Mereka ada di hati dan di pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang menjalani hidup ini tanpa orang yang kita kasih, baik itu orang tua, pasangan, anak, atau saudara, mereka tetap ada di hati dan pikiran kita. Mereka sudah di sorga, tetapi memori itu yang harusnya menjadi penopang kita. Bukan cuma mengambil energi kita supaya kita jadi menangis terus gara-gara mengingat mereka, tetapi jadi penopang kita bahwa kita nggak sendirian. Kita masih bersama dengan mereka sampai nanti kita ketemu di sorga nanti. Ingatan tentang mereka itu yang membuat mereka tetap hidup di diri kita. Dan sama seperti Abraham tidak hanya meratapi, tapi dia memperjuangkan dan berjuang dalam hidupnya sampai di akhir hidupnya. Semoga hari ini kalau kita mengingat orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang tidak bersama dengan kita lagi, biarlah itu kita ingat bahwa kita tidak sendiri. Bukan membuat kita justru mengingat memori kita bersama dia jadi sedih, jangan. Yang harus kita ubah, kita proses adalah bahwa memori tentang mereka itu harusnya membuat kita kuat. Kita tidak sendirian. Mereka masih ada di hati kita, dan mereka juga ada di sorga sana. Sehingga biarlah kita yang di dunia ini yang masih dikasih kesempatan hidup tetap berjuang, mengasihi sepenuh hati, mengasihi dengan seluruh jiwa, raga, dan tenaga. Tuhan mampukan kita hari ini. Ingat semua pendahulu kita, bahkan sampai dari emak, engkong, kakek, nenek, opung, semuanya yang sebelum kita pun bersama-sama dengan kita, memperhatikan kita di sorga, di hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar melihat bahwa hidup ini kami tahu bahwa kami tidak selalu bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Ada masa-masanya kami harus pergi atau ditinggalkan. Tapi kami percaya kami membawa memori tentang mereka, dan itu jadi penyemangat kami, penguat bahwa kami tidak berjalan sendiri, bahwa banyak orang yang sudah mengasihi kami dan kasihnya dan cintanya itu akan tetap bersama dengan kami. Kami adalah orang-orang yang pernah dan selalu dicintai. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.